Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lusanta Maluvia. Sekarang aku berada di Klaster Standar Industri SMK Negeri 1 Cilengsi yang bekerja sama dengan PT For IT Asal Solusindo. Jadi di video kali ini aku akan membahas yaitu yang pertama ada IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan IP private, yang ketiga ada classful dan classless addressing, yang keempat ada kasus subnetting, yang kelima block subnet, dan yang terakhir ada switch dan router. Yang pertama, IP address dan subnetting. Ketika satu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Kalau subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Setiap perangkat memerlukan alamat yang unik yang dinamakan IP address, dan IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada IP versi 4 dan IP address versi 6. Untuk versi 4, umumnya tertulis dalam 4 oktat, dan setiap oktatnya terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan, totalnya menjadi 32 bit. Angka pada setiap oktat berasal dari angka desimal, yaitu mulai dari 0 sampai 255, tidak bisa kurang dan tidak lebih. Terdapat beberapa istilah yang akan ditemui pada IP atau Internet Protocol, seperti prefix. Dan untuk penulisan IP versi 4 yang benar, perlu disertakan prefix. Contohnya pada IP address, terdapat /24. Itulah yang dinamakan prefix. Pada Mikrotik, kita akan menggunakan prefix, sedangkan pada Cisco, kita akan menggunakan subnet mask. Di sini selanjutnya ada IP public dan IP private. Apa sih IP public? IP public adalah IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi saat kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar itu kita sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device-nya terkoneksi ke internet ya. Dan sedangkan IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP private dikategorikan menjadi 3 kelas yang sudah didefinisikan range-nya dari berapa sampai berapa. Dan IP private terbagi menjadi kelas A, B, dan C. Nah, sebenarnya juga ada kelas D dan E, tetapi hanya digunakan untuk pengujian saja. Nah, ini dia contoh tabelnya. Yang kelas A, range-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang kelas B, 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan yang terakhir kelas C, 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, di sini ada classful dan classless addressing. Di sini ada dua. Yang pertama, ada IP address private, yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Contoh jaringan lokal itu apa sih? Contohnya yaitu seperti lab sekolah ataupun kantor yang terdiri dari beberapa device saja. Ini biasanya sudah dipastikan memakai IP private. Yang kedua, ada IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Sedangkan classful addressing itu IP berdasarkan kelas, dan classless addressing itu pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya, ada kasus subnetting.
Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses, yaitu seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Sedangkan konsepnya, kalau prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau IP network, tanda alamat pada suatu jaringan. Kalau IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan yang terakhir, kalau range IP itu, range IP yang bisa digunakan. Range IP berapa saja asal bisa digunakan. Nah, di sini ada contoh kasus subnettingnya. Ini rumusnya. Di suatu ruangan terdapat 12 PC yang menggunakan IP private. Jadi, kita akan menentukan ingin menggunakan IP yang mana. Yang pertama kita lakukan adalah mencari perpangkatan 2 yang hasilnya lebih dari 12. Ini contoh perpangkatannya. Kita akan menggunakan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kenapa kita menggunakan 2 pangkat 4? Karena ini yang paling mendekati dengan 12. Kalau kita menggunakan 2 pangkat 5, ini hasilnya jauh banget sama 12. Kalau kita menggunakan 2 pangkat 3, ini hasilnya kurang dari 12. Jadi ini rumus prefix. Rumus prefix sama dengan 32 dikurangin pangkat. Jadi 32 dikurangin 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang akan kita gunakan adalah slice 28. Total IP sama dengan 2. 32 dikurangin prefix sama dengan 2 buka kurung 32 dikurangin 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Subnet masknya sama dengan 256 dikurangi total IP. Sama dengan 256 dikurangi 16, yaitu hasilnya 240. Jadi, subnet masknya adalah 255.255.255.240. Contoh kasus subnetting lagi. IP address-nya 10.1.1.x. Untuk IP network, pasti di depannya 0 untuk blok subnet pertama. Untuk blok subnet kedua, kita masukkan total IP, yaitu 16. Dan blok ketiga kita tambahkan 16 ditambah 16, sama dengan 32. Maka hasilnya blok ketiga adalah 32. Dan untuk broadcast-nya, IP network blok kedua kita kurangi dengan 1. Jadi, 16 dikurangi 1, hasilnya 15. Blok subnet kedua yang ini. Lalu, sama dengan blok kedua. 32 dikurangi 1, sama dengan 31. Yang ini dikurangi 1. Jadi, hasilnya 31. Blok ketiga kita cari lagi, yaitu 16 ditambah 32, sama dengan 48. Berarti hasilnya IP network 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Sedangkan IP broadcast-nya 172.16.10.31. Nah, kan kalau IP network sama IP broadcast kan nggak bisa kita gunain ya. Jadi, kita gunainnya ini. Jadi, range IP yang bisa kita gunain adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi, yang kita pakai yang ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada blok subnet. Blok subnet atau block size atau increment adalah jarak kenaikan antar network dalam satu hasil subnetting. Kenapa disebut blok? Karena IP dibagi dalam blok-blok ukuran tertentu. Semakin besar prefixnya, bloknya semakin kecil dan hostnya semakin sedikit. Sedangkan semakin kecil prefixnya, bloknya semakin besar dan hostnya semakin banyak. Blok ini yang menentukan 1. Lonjakan network berikutnya, 2. Range IP dalam satu subnet, ketiga, letak broadcast address. Di sini ada IP versi 4 delivery type. IP versi 4 delivery type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Sini ada 3 contohnya. Kalau unicast, one-to-one communication. Kalau multicast, one-to-many communication. Sedangkan broadcast, one-to-all communication. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau unicast, one-to-one communication, jadi dia ke satu. Sedangkan multicast, one-to-many communication, jadi dia ke beberapa.
Sedangkan yang terakhir ada broadcast, one-to-all communication. Jadi dia ke semua. Unicast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Multicast adalah proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan atau satu grup. Sedangkan broadcast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network atau satu jaringan, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network atau berbeda jaringan. Ini contohnya, ini switch dan ini router. Switch dan router. Pengertian switch itu apa sih? Switch yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, seperti komputer, printer, ataupun server. Fungsi utama switch itu apa sih? Fungsinya adalah menghubungkan perangkat dalam satu jaringan dan mengirim data ke tujuan yang tepat, tapi tidak ke semua perangkat. Cara kerja switch yaitu, switch bekerja berdasarkan MAC address atau alamat fisik perangkat. Sedangkan di sini pengertian router. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda. Misalnya, jaringan rumah ke internet. Fungsi utama router adalah menghubungkan jaringan lokal ke internet dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Cara kerja router yaitu, router bekerja berdasarkan IP address. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.